Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gema Sematas dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi meskipun tidak secara langsung, tapi bisa disaksikan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita kedatangan tamu. Bukan kedatangan, lebih tepatnya kita mengundang tamu yang luar biasa. Lebih tamu muda, berprestasi, pastinya inspiratif. Semoga nantinya apa yang kita bahas bisa diambil hikmahnya, bisa diteladani apa yang disampaikan oleh tamu kita hari ini. Saya juga baru pertama kali bertemu ya. Saya panggilnya Mbak, Adik, atau nama nih? Boleh saja ketiganya. Ketiganya ya, oke. Mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu. Silakan perkenalan diri dulu. Nanti saya panggil nama aja ya, karena kok saya sepertinya sangat muda sekali. Silakan perkenalan diri dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irodatul Bahriah. Saya kelahiran Sampang. Nama saya juga di Sampang, tepatnya di Desa Banyukapah, Kecamatan Kedungdung. Banyukapah? Oh, Kedungdung ya? Iya. Baik. Nah, ini tadi kebetulan kepala sekolah yang mengundang. Yang saya dengar adalah pemenang ngarang novel. Benar ya? Benar. Ceritanya gimana itu? Dalam tingkat apa, mungkin atau seperti apa? Pertama itu adalah lomba yang diadakan oleh kabupaten. Kabupaten Sampang ya? Iya, tepatnya dilaksanakan di Darus Syahid. Oh, itu cerpen, pertamanya cerpen. Nah, saya sebenarnya awalnya tidak memiliki bakat ini gitu. Cuma tidak memiliki bakat tapi sampai juara ya. Kisahnya seru sekali nih sepertinya. Jadi waktu kelas 11 itu kan ada tugas membuat cerpen. Nah, waktu itu liburan pondok, saya tiba-tiba ditelepon oleh guru PAI, Bapak Buhari SPD, bahwa beliau memberitahukan kepada saya bahwasanya nilai saya satu angkatan paling tinggi. Satu angkatan ya? Iya. Level sekolah? Iya, level sekolah. Jadi saya kaget gitu, kok bisa gitu, susunan bahasa saya seperti apa gitu. Nilai apa itu? Nilai tugas cerpennya. Oh, tugas cerpen. Tapi yang ngasih cerpen guru PAI? Guru bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Jadi sengaja waktu itu diberikan tugas itu karena akan adanya lomba itu. Jadi Dewan Para Guru itu berkolaborasi antara guru bahasa Indonesia dan guru pendidikan agama Islam seperti itu. Jadi diharuskan temanya menyangkut tentang keislaman seperti itu cerpennya. Terus pemenang itu lombanya di suatu tempat atau kita membuat terus dikirim? Membuat lalu dikirim. Nah, tema yang pertama kali katakanlah bisa mengangkat nama, siapa namanya tadi? Ira aja Pak. Saya panggil Ira ya? Ya. Nama yang bisa mengangkat nama Ira, cerpen apa? Judulnya apa? Pertama itu judul cerpen saya itu Ukhuwah di Ma'had Ali. Ukhuwah di Ma'had Ali. Apa itu artinya ya? Artinya apa nih? Biasanya para santri tahu nih. Oh, tahu ya, kebetulan saya belum santri nih. hanya tim-tim saja nih ya, semuanya santri. Artinya apa? Biar menjadi edukasi nih bagi para sahabat Gema Sematas. Ma'had Ali itu karena kan saya berbasic pesantren, jadi Ma'had Ali itu adalah sebuah kelas. Kelas paling tertinggi lah kan, begitu kan. Kelas paling tinggi seperti pertama ada tingkatan ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kemudian Ma'had Ali. Ibaratnya jika di sekolahan formal Ma'had Ali itu adalah mahasiswanya. Seperti itu. Nah, gini, setelah itu tingkat kabupaten. Iya. Nah, tingkat kabupaten kemudian prestasi tentang cerpen yang lebih tinggi itu tingkat? Itu novel. Oh, novel ya? Novel tingkat? Provinsi. Yang diadakan provinsi juga ya? Kalau boleh tahu novelnya seperti apa? Nih, penasaran nih. Dari desa
katanya tidak punya basic, ternyata berprestasi luar biasa. Oke, tebel juga ya. Berapa bulan nih ngarangnya nih? Nggak kebayang. Coba. Baik, usia berapa masih? 18. Sekarang ini 18. Ya. Berarti ngarang novel ini, permisi? Berarti ngarang novel ini? Apa? Novel ini usia berapa ngarangnya? Waktu itu masih 17 tahun. Masih 17 tahun. Berapa bulan ngarang? Saya tidak bisa menyimpulkan itu berapa bulan. Itu saya mempunyai waktu 2 bulan. Tapi saya rasa saya membuat itu kurang dari 2 bulan. Kurang karena dari 2 bulan. Waktu itu kan saya posisi ada di kelas 12 SMA. Berbentrokan dengan ujian nasional harus disiapkan. Kemudian ada ujian salaf dari pesantren. Dan juga lomba itu. Jadi raga saya seperti ini dibelah 3. Dibelah 3. Oh, dibelah 3 ya. Motivasi sekali nih, dengan keterbatasan waktu bisa ngarang novel setebal ini ya. Nggak kebayang ini. Kita saja yang banyak luangkan waktu, jangankan ngarang, baca aja males. Mungkin ada apa ya? Penyemangat di sekolah atau di mana sehingga bisa mengarang. Kalau katanya tadi tidak punya basic tentang mengarang. Kok bisa mengarang sampai menang novel seperti ini? Jadi karena saya itu dari kecil tidak bersama orang tua, ditempatkan dari pesantren dari kelas 2 SD. SD sudah pesantren? Iya, tapi itu pesantrennya milik kakek saya. Oh. Nah, di situ tidak ada wadah untuk saya bercerita tentang keluh kesah saya. Jadi saya menorehkan kisah saya itu di sebuah tulisan. Jadi dari kecil saya sudah suka sekali menulis dan curhat lah istilahnya seperti itu. Mencurhatkan semuanya pada buku karena saya tipenya yang tidak terlalu suka terbuka terhadap orang lain. Oh, jadi ditulis gitu ya. Iya, jadi seperti teman terpercaya saya itu adalah buku dan pena. Oh, seperti itu. Jadi inilah jadi inspirasi ya, daripada nanti berkoar-koar di medsos, ditulis, dirangkum sehingga menjadi sebuah cerpen. Mungkin ada latar belakang dari keluarga. Iya. Siapa? Apa? Latar belakang dari keluarga, mungkin penulis. Oh, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Berarti itu misalnya dirasa sama Ira ya? Iya, dirasa bahwa saya ini punya bakat menulis sehingga saya harus menulis. Kapan itu bisa dirasakan? Tidak terasa. Tidak terasa. Kan saya sudah bilang tidak ada basic, cuma ada sesuatu yang mendorong saya untuk bisa menulis. Iya, sesuatu itu apa? Kadang-kadang kan misalnya dari kisah sendiri, motivasi dari guru dan lain-lain. Keluarga. Iya. Keluarga tidak punya basic, tapi ada kisah. Atau apa yang bisa mendorong? Ada kisah. Ada kisah ya? Mungkinkah kisah itu bolehkah jadi didengar oleh sahabat Gema Semata? Kalau boleh silakan diceritakan. Kalau enggak boleh, ya cukuplah dipendam. Jadi membuat penasaran para sahabat Sematos nantinya. Jadi novel saya itu setebal 306 halaman. 306 halaman. Bentar nih, di mana nanti kita bisa mendapatkan ini? Atau bisa langsung ke saya. Oh gitu ya, langsung. Di Shopee ada. Oh, di Shopee sudah ada ya? Oke. Terima kasih, yang penting sudah ada ini ya. Yang penasaran dengan novel apa ini ya? Hirat ya? Hirait ya. Sepintas apa tentang Hirait? Intinya itu tidak melenceng dari keislaman ya, karena kan temanya cerita Islami. Oh gitu ya. Ya gimana tadi yang mengingat yang menjadi motivasi yang katanya kisah dari keluarga? Saya yang mengambil boleh sajalah. Kalau nggak boleh nggak apa-apa ya. Kita tidak memaksa. Mengambil tema di situ tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kenapa saya kok mengambil atau mengangkat judul Hirait ya? Karena itu memiliki arti sebuah kerinduan yang tak mungkin dapat tersampaikan.
Berarti dari kecil ya sampai sekarang ini memang katakanlah waktunya sangat sedikit bersama orang tua. Sampai sekarang ini. Bisa jadi seperti itu. Nah, sekarang kuliah. Semester 1 awal. Semester 1 awal, luar biasa. Jurusan PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini luar biasa. Jadi kayaknya ini novel ini kayaknya baru bibit awal ya. Adakah rencana menulis lagi berikutnya? Ada. Oke, baik. Mungkin saya sekarang ini adalah mungkin punya penulis cerpen yang menjadi favorit. Penulis cerpen? Iya, favorit. Penulis favorit. Yang Ira saya mungkin? Gemari? Iya. Habibur Rahman. Oh iya, penulis terkenal itu ya. Ayat-ayat cinta kalau nggak salah, ketika cinta bertasbih. Saya nggak pernah baca bukunya, tapi filmnya saya suka. Baik. Nah, selanjutnya kegiatan setiap hari apakah masih menulis sampai saat ini? Tidak ya. Apakah punya nanti kedepannya ada ini judul-judul yang sudah direncanakan? Kalau judul belum. Nah, gini, semudah ini punya, katakanlah waktu di pondok pesantren itu kesibukannya luar biasa ya. Luar biasa kesibukannya, masih punya waktu untuk mengarang cerpen. Novel ini ya. Novel ini dikarang waktu di bangku masih di kelas 11. Kelas 12. Kelas 12. Berarti pas sibuk-sibuknya mau ujian juga kan. Nah, situ bisa tolong enggak diceritakan mungkin dari kisah. Karena kan kalau kita melihat seorang yang berprestasi, kita juga perlu tahu nih, biar kita bisa pelajari. Kalau orang yang tua seperti saya mungkin bisa saya terapkan ke anak saya. Kalau yang masih kecil atau masih muda, biar mereka terapkan kepada diri mereka masing-masing. Bagaimana sih memanage waktu? Bagaimana, ini terutama nih yang tim-tim ini atau bahkan ini alumni-alumni yang mendengar, santri, bagaimana sih untuk mengatur waktunya? Sedangkan saya rasa kalau mengarang itu butuh waktu yang tenang, banyak inspirasinya. Sedangkan kalau di pondok rata-rata kan terbatas. Kita tidak berinteraksi dengan orang luar, bahkan keluar pun sangat jarang. Bagaimana kita Ira memanage waktunya? Memanage waktu. Iya, bagaimana sih? Kadang kan harus hafalan juga. Iya. Nah, itu. Bagaimana nih? Kadang-kadang ada santri kan, waktu saya ngajar misalnya, capek Pak habis hafalan. Sedangkan Ira sendiri bisa memanage waktu bukan hanya hafalan ya, tapi membuat novel setebal ini. Caranya gimana? Mungkin saya juga bisa niru nantinya. Jadi waktu itu saya di kelas 12. Saya sudah tidak berharap lagi lah, kan sudah menang kan juara 2 di kabupaten yang cerpen. Oh, yang cerpen itu. Ya. Jadi ternyata ada panggilan lagi. Ir, Kemenak ingin kamu dikirim ke provinsi. Oh, ini lewat jalur Kemenak ya? Iya. Juara 1 dan 2-nya. Juara 1-nya kan Semansa. Saya Nah, seperti itu. Oh iya Bapak, bagaimana? Yaitu minimal 80 halaman. Novel Ir, kamu nanti Zoom ya, ikut ya. Nah, sudah. Jadi saya ikuti alurnya. Jadi kenapa saya sangat antusias sekali ingin menang gitu kan. Nah, benar. Pasti kan kita agar sesuatu yang ingin kita capai itu benar-benar tercapai. Kita di situ harus betul-betul yakin dan jangan sedikit pun selipkan keraguan, karena itu kan, keraguan itu adalah musuh terbesar kita sendiri sebenarnya. Jadi musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri gitu Bapak. Perlu diingat, musuh terbesar adalah ragu. Ragu saja musuh, apalagi malas. Bukan hanya musuh ya. Jadi itu harus kita perangi. Baik. Nah, setelah Ira menang di juara 2 ya, 1 dan 2 yang mengikuti. Terus yang juara 1 itu juga berkompetisi dengan Ira di tingkat provinsi. Iya, betul. Menang juga? Tidak. Oh, ya, baik. Nah, jadi setelah mengarang novel ini dan dinyatakan menang,
dampak apa sih yang diterima dari lingkungan? Mungkinkah diidolakan ini sebagai pengarang cerpen yang menang nasional atau lain-lain? Mungkin banyak tawaran-tawaran mengisi seminar dan lain-lain. Bisa diceritakan? Ini dari mana dulu Bapak? Kan tadi Bapak ingin tahu yang memanage waktu. Lah benar, dari itu dulu. Saya pikir sudah dijawab. Kan saya penasaran pengen segera membaca ini. Iya jelas. Siap, lanjut. Jadi ya saya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk membagi waktu saya untuk bisa menulis itu. Jadi benar kata Bapak, menulis itu butuh waktu yang tenang dan tidak ada gangguan. Karena apa? Ide itu sangat mahal. Ketika muncul digetak ira gitu, hilang dah. Ya itu kesal sekali karena apa? Kehilangan ide yang begitu berharga gitu. Karena benar-benar berharga. Karena ketika kita berusaha mengembalikan ide yang baru saja datang dengan begitu cemerlangnya, tidak sama, pasti beda. Jadi bukan seperti ini gitu. Jadi hilang. Jadi membutuhkan tempat yang begitu tenang dan tidak ramai gitu kan. Pertama saya itu dari jauh hari seperkiraan kurang 2 bulan penyetoran novel itu saya tetap sekolah biasa, SMA masuk, salaf masuk. Cuma saya itu belum difasilitasi laptop, jadi saya tulis tangan. Ditulis dulu tulis tangan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk meminta kepada kepala sekolah fasilitasi saya laptop ibu. Seperti itu kan ya. Baik, oke. Saya difasilitasi laptop. Akhirnya saya kerja 2 kali, masih harus menyalin semua yang sudah saya tulis. Itu sekitar berapa lembar, intinya sudah lumayan banyak. Tetapi meskipun lumayan banyak, belum sama sekali ceritanya itu belum mengalir. Karena novel itu kan ketika ingin mengalir tidak hanya segini, tapi lebih tebal, baru itu ceritanya baru terlihat mengalir ya. Dan ketahuan alurnya itu nanti bagaimana dan endingnya seperti apa, seperti itu. Jadi kemudian waktunya semakin mepet, saya diberikan dispen dari jam bebas dari semua kegiatan. Tidak, dari jam SMA karena SMA saja. Salaf tidak mau tahu karena kewajiban saya memang seperti itu. Jadi yaitu jam 1 saya harus sekolah, jam 1 siang harus sekolah salaf sampai jam 5 malamnya ngaji. Setelah ngaji dan belajar, kegiatan belajar, baru saya kerjakan itu lagi. Berarti ini ya apa? Sedikit sekali waktu. Kebijakan pondok sama umumnya beda ya? Berarti, beda, pasti berbeda. Dalam artian kalau berprestasi di bidang umum mungkin bisa dirayulah untuk kebijakan pondok untuk memberikan dispen seperti itu. Tidak ya? Tidak. Berarti sangat mepet sekali ya? Mepet. Jam-jam untuk ngarang selama di pondok itu jam berapa yang digunakan untuk ngarang? Apakah setelah subuh? Apakah mau tidur waktu santai-santai? Karena kan di pondok saya tidak diperbolehkan megang laptop. Ketika di asrama seperti itu. Jadi saya hanya bisa menggunakan laptop di sekolah dan di ruangan tertentu yang memang waktu itu saya meminta sekali kepada pengurus tuh, karena waktunya sudah mepet, izinkan saya memegang laptop. Kemudian akhirnya diizinkan, tetapi di ruangan tertentu, di ruangan khusus. Dan juga di ruangan itu juga banyak yang kuliah. Kuliah sambil mondok gitu. Iya. Luar biasa ya, dengan keterbatasan waktu, keterbatasan alat, fasilitas, dan juga saya rasa berarti kalau malam itu proses belajar di pondok jalan ya. Berarti kan kapan mencari inspirasinya? Karena waktu itu kan sangat mepet. Kalau yang di umum-umum misalnya tidak ada kegiatan lain selain sekolah, malamnya mau tiduran cari inspirasi, jam 12 kebangun cari inspirasi. Nah kalau Ira sendiri, kapan inspirasi yang bisa diserap gitulah? Karena kesibukan anak-anak pondok kan luar biasa. Ya, kembali lagi kepada kebiasaan saya dari kecil. Jadi kemana-mana saya itu selalu membawa
buku kecil dan pena. Ketika ide tiba-tiba muncul, saya tulis kata poinnya saja, sehingga dari beberapa 2 atau 3 kata saya tulis. Nah nanti ketika saya ingin mengetik lagi di jam yang sudah ditentukan, saya buka itu teringat. Jadi ada wawasan baru, seperti imajinasi baru yang muncul seperti itu. Oh seperti itu, ini ilmu nih ya. Ternyata mengarang itu tidak harus diam terus dia mengukir sebuah kata yang berkaitan, tetapi di saat keluar dimanapun berada, keluar sebuah kata inspirasi, dicatat pokoknya, terus setelah ada waktu luang untuk menulis, dikembangkan dari dasar kata-kata pokok yang ditulis tadi. Iya. Ilmu penting ya, yang ingin belajar membuat cerpen ataupun novel. Terus selanjutnya? Nah, jadi karena waktu itu semakin mepet, mungkin saya merasa begitu tertekan, karena tertekan sekali pasti. Karena jika itu tidak dilombakan, kita pasti bisa mengarang dengan tenang, mencari benar. kata yang benar-benar baku dan benar-benar bisa membuat para pembaca begitu tertarik untuk membacanya seperti itu. Nah, karena di sini kan dalam ajang perlombaan, jadi ini ada timer seperti itu, ada timer yang harus saya harus tepat waktu seperti itu. Berarti jangka waktu yang ditentukan itu 2 bulan ya? Sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Nah, kemudian karena saya merasa waktu tidak cukup, karena saya dispen itu saya diberikan dari jam 9 sampai jam pulang. Jadi saya sekolah SMA itu dari jam 7 sampai jam 9. Selebihnya saya ke kantor, baru buka laptop dan mulai mengarang. Berarti jam mengarangnya hanya sebentar ya? Sebentar sekali. Luar biasa sekali ya. Saya pulang jam 12:10 dan itu pulang harus mengikuti kegiatan pondok kembali, berjemaah, berangkat lagi sekolah salaf. Seperti itu. Berarti dalam untuk mengikuti lomba itu waktu yang bisa dipakai hanya waktu untuk umum ya? Umum saja. Kalau yang di pondok tidak bisa diganggu-gugat ya. Luar biasa sekali ya. Dengan keterbatasan waktu tetap bisa berprestasi. Nah, seperti tadi ya pertanyaannya, apakah setelah menang dalam novel ini adalah perlakuan khusus yang istimewa dari sekolah? Perlakuan khusus? Iya, misalnya ini pengarang sehingga banyak sekali kalau ada ini Ira yang ditampilkan, ada ini Ira ditampilkan, atau mungkin dapat reward tertentu dari sekolah. Tidak, karena waktu itu mendekati ajang kelulusan, jadi biasa seperti saja. Tidak ada acara, kebetulan tidak ada acara. Seandainya ada, itu pun upacara sudah tidak ada karena sudah mendekati ujian. Minggu kemarin baru ada, seandainya ada kan saya bisa ditampilkan di situ dan sebagai pemenangnya ya. Iya, seperti itu. Nih setelah masuk jurusan apa tadi? Bahasa dan sastra ya? BSI. Ya, memang niatan karena saya sudah punya basic ini, saya mau lanjut ke sana, atau memang dari sebelum membuat novel ini sudah punya arah ke sana? Jadi begini Pak, dari SMA saya itu apa-apa itu selalu saya target. Sudah punya target? Selalu. Itu penting. Tadi tamu pertama kita bilang punya target bahkan 5-10 tahun lagi. Ira juga demikian. Target terkecil saya itu dalam 1 hari. 1 hari. Target terbesar saya itu adalah capaian-capaian harus saya raih. Seperti itu. Jadi di tahun terakhir, karena saya tahu habis ini saya lulus dan saya tidak di sini lagi, saya memiliki target di SMA saya harus jadi kelulusan terbaik. Seperti itu. Dan nyatanya alhamdulillah ternyata sesuai dengan target ya. Ya, silakan menargetkan yang terbaik, jadi hasil baik atau tidaknya tetap diterima ya. Itu tetap lulusan terbaik pada angkatan berapa kemarin? 2020. Oh, baru. Jadi iya, saya target pertama saya itu karena orang tua saya itu adalah agama adalah prioritas.
Jadi saya tidak boleh menurunkan prestasi saya yang di pesantren. Saya semaksimal mungkin karena raga saya waktu itu sudah dibelah 3. Waktu itu ulangan salaf. Ustadz Rosyad dari Darus Sahid ingin mewawancarai hasil novel saya sudah sampai mana yang untuk dikirimkan lomba. Waktu itu saya berangkat wawancara membawa kitab. Bawa kitab saya. Wawancaranya di mana wawancaranya waktu itu? Di tempatnya Ustadz Rosyad. Oh iya. Jadi saya membawa kitab, tetapi tidak dibaca. Kitabnya tidak dibaca. karena itu tidak bisa. Saya pikir mungkin nanti ada selang waktu sedikit. Setidaknya saya pernah baca sebentar sebelum saya nanti habis maghrib ulangan. Jadi saya bawa kitab, diwawancarai, saya jawab, akhirnya pulangnya malam. Pulang nyampe ke asrama, ke pondok itu jam 5, dan itu sudah jam mandi dan jam berangkat ke musola. Tidak bisa, jadi tidak bisa belajar. Terbatas sekali. Setelah maghrib saya duduk di bangku kelas, saya baca sebentar, ustadznya sudah datang. Saya tutup. Bismillah ya Allah, saya kerjakan, semoga tiba ada keajaiban yang membantu saya seperti itu. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikannya. Mungkin itu apa ya, tidak terlepas dari doa orang tua yang selalu yang selalu didoakan. Kalau basic orang tua sendiri guru? Bukan ya? Nah, selanjutnya gini, apakah setelah masuk ke universitas pihak kampus atau teman-temannya tahu bahwa Ira ini pemenang novel? Belum terlalu banyak yang tahu, tapi paling yang tahu itu adalah teman kelas saya dan angkatan, tapi itu hanya beberapa. Karena memang barusan barusan juga jadi pemenang novel dan juga baru masuk ke universitas ya. Nah, ini apakah dari keluarga itu setelah memenang novel karena katanya keterbatasan alat, apakah sudah ada yang memfasilitasi kah? Memfasilitasi apa? Nggak seperti tadi, saya harus punya laptop dan lain-lain. Tidak ada di fasilitas itu ya. Baik, itu tetap juga kan tidak akan pernah berhenti mengarang. Nah sekarang gini, tipnya dari seseorang yang sibuk, bahkan seperti di jiwanya dibelah 3, tipnya untuk menulis itu apa? Tips untuk menulis. Bagaimana cara menjadi seorang penulis? Sebenarnya semua orang itu bisa menjadi penulis. Ya, betul. Semua menjadi penulis. Tapi kalau seperti saya nulisnya kemana-mana gitu. Kalau sudah bentuk novel kan bahasanya lebih terstruktur, antar alur ceritanya lebih nyambung. Gimana sih caranya? Pertama untuk novel, karena saya baru untuk novel, bukan artikel atau apa ya. Iya. Oh beda ya, penulisan novel dengan artikel gitu beda? Nah itu saya kurang tahu. Seperti esai gitu ya. Iya. Kalau novel sendiri gimana cara? Jadi kalau cara saya menulis, pertama kita mencari sebuah tema. Kita ingin menceritakan apa di situ. Ya. Kemudian kita membuat rancangan. Nanti di tengah itu alurnya seperti apa, kemudian puncak dari permasalahannya itu nanti di mana dan bagaimana, kemudian endingnya itu bagaimana. Oh, berarti dalam menulis itu rancangan alur cerita sudah ditentukan ya? Sudah. Jadi kalau saya malah kalau nulis itu kita nulis aja, nanti terus bagaimana ininya tergantung mood gitu loh maksudnya. Kenapa harus dirancang seperti itu? Karena imajinasi itu sangat luas sekali. Itu sangat luas, sehingga ketika kita sudah membuat rancangan seperti itu, kita tidak merambat kemana-mana. Jadi hanya kita terfokus sama apa yang ingin kita buat, apa cerita yang ingin kita kisahkan seperti itu. Jadi misalnya pertamanya kita
Misalnya kan karena saya ini kan ditentukan temanya dalam mengenai temanya ditentukan. agama Islam intinya cerita Islami, cerita remaja Islami. Jadi pertama saya yaitu mengangkat tema birrul walidain. Jadi pertama saya membuat kisah seorang anak yang tidak diakui oleh orang tuanya, tidak diinginkan kelahirannya, seperti itu, sangat dibenci. Dah kebetulan sekali orang tuanya membuangnya pada tempat yang sangat tepat, itu di pesantren. Ya seperti itu. Jadi pertama saya buat dia di pesantren, kemudian puncak dari permasalahannya itu adalah bersama orang tuanya dan tempatnya di mana nanti bagaimana. Jadi kita sudah, sebelum kita menulis, kita sudah membayangkan terlebih dahulu, seperti kita membuat cuplikan sendiri di memori kita tentang kayak trailer gitu ya, di memori kita sendiri. Ya. Nah, jadi saya malah kebanyakan diemnya daripada nulis. Maksudnya nulis itu saya sebentar, yang banyak saya tuh memejamkan mata, berpikir ya, banyak berpikirnya. Saya pikir diem pas tidur gitu ya. Kalau orang yang tidak tahu mungkin saya dikira tidur. Lah iya berarti berpikir dalam terpejam ya, bukan terpejam terus terlena tidur. Jadi ketika sudah mantap, kadang saya ulangi lagi dari awal. Saya sudah memikir jauh begini nanti saya coba ulang lagi apakah saya ingat. Ketika saya ingat langsung saya tulis. Seperti itu. Jadi dalam pembuatan novel itu katakanlah kalau seusia SMA itu mungkin penguasaan kosakata atau istilahnya kan terbatas. Apakah ada yang membantu? Ada yang membantu misalnya, katanya ini kurang tepat, gunakanlah kata ini misalnya. Ada. Beliau adalah peran yang sangat berjasa sekali kepada saya, bagi saya. Beliau adalah Bapak Buhari SPD. Guru bahasa waktu di pendidikan SMA. Agama Islam. PAI malah ya. Beliau yang membimbing saya, bekerja keras untuk saya sampai mengantarkan saya pada provinsi. Menang menjadi sang juara di provinsi berkat beliau. Jadi saya itu setiap hari Jumat diizinkan langsung oleh kepala sekolah pada pihak pesantren bahwa saya harus ke perpustakaan. Jadi di sana saya memanfaatkan waktu setiap Jumat itu. Setiap Jumat saya tidak sekolah karena waktu itu saya minta dispen full. Kan pertama jadi dari jam 9 sampai pulang. Saya minta dispen full 2 bulan. Saya tidak sekolah, tidak masuk kelas, tetapi di situ karena tadi saya menarget harus menjadi siswa kelulusan terbaik, saya itu juga harus mengejar tugas-tugas yang diberikan oleh para guru. Jadi seperti itu. Jadi kalau malam waktu saya terbagi jadi 2, di mana saya menyusul catatan, menyusul tugas dan lain sebagainya yang dilakukan selama aktivitas pembelajaran di kelas. Kemudian saya gunakan sisanya untuk ini. Sehingga saya sering sekali dalam 2 bulan itu saya tidur ketika bel bangun pesantren berbunyi, saya baru tidur 5 menit sampai menunggu keamanan datang membangunkan saya. Jadi hanya terbatas ya. Berarti luar biasa. Kalau seperti ini yang bagus itu tidur sedikit, sedikit tidur, tidur sedikit. Ternyata yang tidur sedikit itu yang banyak berprestasi karena memang waktu luang tidak tidurnya digunakan untuk hal-hal baik, apalagi belajar. Oke, bisa diceritakan lebih lanjut tipnya tadi kan menentukan titik-titik kisahnya. Iya. Jadi, terus yang kedua ngarangnya, karena yang paling sulit itu mengarang ya. Iya. Misalnya kita mengarang adegan A belajar, terus sukses lagi, terus bangkrut gitu. Nah, di tengah-tengahnya gitu apa yang harus kita isi, kan yang kesulitan. Nah, kan banyak di novel itu saya buat ada subjudulnya. Jadi setiap berapa halaman ganti judul dan tapi tetap tidak melenceng dari pembahasan sebelumnya. Jadi tetap mengalir, cuma di situ ada judul cerita. Tadi bukunya Bapak? Iya. Permisi ya. Iya. Berarti ada subjudulnya yang tidak melenceng. Kalau saya ngarang mau berapa judul kok melenceng terus malah. Seperti ini subjudul
Misalnya karena tidak inna ma'al usri yusra kan, inna ma'al usri yusra, kemudian saya kasih kata motivasi di bawahnya. Ada saatnya kapan kita harus menjadi pemberani dan pemberontak. Menjadi pemberani. Seru sekali ya. Iya. Itu dari petikan, jadi saya buat jadi penasaran nih. Ada saatnya kapan kita menjadi sang pemberani dan pemberontak. Menjadi pemberani. Bukan, mohon maaf salah. Ada saatnya kapan kita menjadi penakut dan pemberontak. Jadi penakut dan pemberontak. Sangat bertolak belakang sekali kan? Iya, betul. Menjadi penakut saat Allah Tuhan kita menghindar, dan menjadi pemberontak saat Islam agama kita dilecehkan. Jadi itu cuplikan dari judul itu. Jadi baru di bawahnya itu lanjutan dari kisahnya. Bukan lanjutan dari kisahnya. Jadi seperti ini. Cuma menggambarkan di bab itu lebih kepada dia posisinya sebagai penakut dan pemberontak seperti itu di bab itu. Jadi. Oke, kalau dari kisah hidup Ira sendiri, adakah sesuatu hal-hal yang awalnya membuat Ira terpuruk sehingga mempunyai motivasi saya ini harus sukses? Atau mungkin ada latar belakang kenapa saya kok tidak dianggap ataupun misalnya dikucilkan sehingga bermotivasi pada diri saya harus jadi sukses? Nah sebenarnya saya sudah katakan itu adalah faktor keluarga. Jadi saya bukan orang yang mampu. Jadi seperti itu. Keluarga saya keluarga sederhana. Jadi di situ saudara-saudara saya itu berjuang keras demi membiayai saya sekolah. Mondok. Berarti biaya itu dari saudara-saudara tentunya. Iya, dari orang tua juga. Nah, jadi waktu itu sempat tertohok sekali ketika saya ingin naik ke kelas 11. Waktu itu balikan pesantren. Orang tua saya tidak bisa mengembalikan saya ke pesantren lantasan ekonomi. Oh, iya. Jadi saya waktu itu pasrah, sudah ingin diberhentikan. Pasrah, ya Allah, jika takdir saya harus putus sekolah, saya ikhlas. Seperti itu. Yang penting saya tidak merepotkan orang tua saya, tidak membuat beliau-beliau sedih dan resah seperti itu. Kemudian mungkin saya bersyukur sekali memiliki orang tua seperti beliau-beliau, karena begitu kuatnya doa beliau hingga saya bisa seperti ini sekarang. Bahkan jika dipikir secara logika, orang-orang berpikir secara logika, orang tua saya tidak akan mampu untuk membiayai saya sampai seperti ini, sampai sekarang. Jadi saya memang dari SMA saya harus kuliah karena ingin mengubah nasib keluarga saya, seperti itu. Jadi saya mencari cara bagaimana saya itu bisa kuliah tanpa biaya sedikit pun, saya bisa mendapat beasiswa, bagaimana caranya. Itu terus adalah target terbesar saya. Target terbesar saya selama 3 tahun. Kan target terkecil saya itu adalah 1 hari. Setiap hari saya punya target. Hari ini saya harus begini, membaca ini, mempelajari ini, mengerjakan ini. Dan seterusnya besok. Karena bagi saya itu hidup itu hanya ada 3 hari. Yang pertama, hari kemarin. Hari kemarin selalu saya jadikan pelajaran. Hari ini. Kemudian yang kedua adalah hari ini. Hari ini selalu saya jadikan perjuangan. Seperti itu. Hari ini saya harus lakukan terbaik. Intinya apapun itu, apapun yang saya hadapi, baik itu ada tugas atau apa-apa, saya lakukan terbaik. Semuanya saya lakukan terbaik. Saya kerjakan hari ini. Kemudian hari esok, yaitu untuk saya jadikan pembandingan antara hari kemarin. Perbandingan iya, esok. Iya, jadi konsep saya itu hanya satu, lakukan semua yang terbaik, seperti itu. Jadi kehidupan dibagi 3, kemarin, saat ini, dan besok yang dijadikan sebagai besok itu adalah harapan bagi saya. Harapan, baik. Itu juga hal-hal yang perlu digarisbawahi
dari kisah suksesnya seorang Ira. Nah, baik. Yang terakhir nih, bagaimana kesannya gimana ya? Soalnya masih sangat muda ya, masih sangat muda dan berprestasi. Mungkin kalau sudah menyampaikan hal, karena beliau sendiri tidak memberikan contoh, tapi menjadi contoh. Bagaimana sih para pemudi saat ini biar tidak terlena dengan enaknya dimanja oleh HP, enaknya dimanja oleh sosmed, sehingga waktu terbuang sia-sia. Bagaimana untuk menghindari itu? Setidaknya meskipun tidak berprestasi, dia menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk kebaikannya diri sendiri. Sedangkan kan kalau kita misalnya fokus sosmed ini, sosmed itu, waktu itu terbuang dengan sia-sia. Betul sekali. Iya, tipnya bagaimana? Mengingat Ira ini seorang yang sibuk tapi masih berprestasi. Jadi sebenarnya saya pribadi tidak begitu terlalu suka terhadap itu dunia sosial media. Nah, kenapa saya kok punya sosmed gitu ya? Karena saya pikir itu adalah kebutuhan saya untuk meliput informasi-informasi sekitar. Untuk ketergiuran seperti aplikasi TikTok saya saja tidak punya. Benar. Saya tidak punya karena saya pikir ini yang akan mengganggu waktu saya seperti itu. Jadi saya cukup aktif di Instagram dan WA, WhatsApp. Jadi menurut saya dua aplikasi ini yang penting bagi saya seperti itu. Baik, berarti ini ya mempelajari atau menggunakan medsos untuk hal-hal yang positif. Selanjutnya saran untuk bagaimana untuk yang sudah kecanduan gitu. Benar, yang sudah kecanduan yang penting. Sebenarnya semua itu kembali pada kemauan kita. Jadi ketika kita di situ memiliki kemauan, saya rasa itu apapun itu, walaupun mungkin adalah hobinya, hal yang paling berharga baginya, itu akan dia korbankan karena dia inginkan sesuatu. Karena saya juga tuliskan di dalam ini, ada setiap kita memiliki keinginan, kita juga harus saat kita menginginkan sesuatu, kita juga harus mengorbankan sesuatu, walau mungkin sesuatu itu adalah hal yang paling berharga bagi kita, yaitu keluarga. Saya mengorbankan itu. Kenapa saya katakan keluarga? Karena saya tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan suasana yang ada di keluargaan. Karena itu saya dari kecil tidak bersama keluarga. Jadi salah satu mengenai judul yang saya angkat ini, Hira, sebuah kerinduan yang tak mungkin dapat tersampaikan. Siap. Baik, terima kasih karena waktunya sudah mau adzan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf telah mengganggu kesibukannya. Semoga dengan datangnya Ira di Gema Sematas menjadi motivasi dan inspirasi buat sahabat Sematas dimanapun berada, sehingga kedepannya bagi yang ingin penulis seperti tadi yang telah diceritakan panjang lebar, menjadi inspirasi yang bisa merubah kebiasaan yang tidak menentu sehingga menjadi sebuah tulisan yang berarti. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu ya. Jangan jangan jenuh kalau kita undang kembali, karena kita butuh sosok muda, pokoknya sosok yang berprestasi lebih-lebih dari Sampang sendirinya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.